Jadi dia bilang, wah ini jadi contoh penyemangat anak-anak karena orang usia 80 masih sekolah doktoral ini dia di usia 80. Nah, sama Umi sekarang ini gaul sih orangnya. Mau Pop Hasan, jadi semua udah ganti nama. Zaman Jokowi ada Ignatius Jonan yang revitalisasi si kereta api. Itu ada Tengantum. Bapak Presiden PKS, Bapak Ahmad Saiku, calon gubernur Jabar, Ibu yang saya hormati Kang Haru, juga beserta Ibu calon Wali Kota Bandung. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah saya siang hari ini sangat bergembira, bersyukur ya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh Tionghoa di Priangan. Dan saya ingin coba tadi sebutkan kembali nih ya. Mudah-mudahan yang saya catat nih ya, pertama Bapak Herman Wijaya baru saja memberikan sambutan ya. Makasih Pak atas sambutan yang luar biasa sangat. Juga Pak Henry Husada yang selama ini terus komunikasi dengan saya ya saat pemenangan Pilpres apa ya. Ya walaupun belum ditakdirkan saat itu menang Pak Henry, mudah-mudahan Jawa Barat menang. Sama di Kota Bandung mudah-mudahan menang ya. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan yayasan dari komunitas Tionghoa yaitu Yayasan Harmonis, Pak Teguh ya, makasih Pak. Pak juga Yayasan HK Harapan Kasih ya. Juga dari Yayasan Mingna Pak Yohanes, dari Yayasan Mutiara Ibu ya, dari Yayasan Dharma Mulia Pak Herman juga, dari Yayasan Satung ya. Dari Paguyuban Tionghoa Indonesia Pak Suhanda, juga dari INTI ya Indonesia Tionghoa, juga Perhimpunan Pengusaha Taiwan tadi ya, alhamdulillah, dari Lions Club, makasih Pak, dan dari Masjid Lautse ya Pak Haji Oting, aku mohon Pak Haji, saya alhamdulillah didampingi oleh Kang Haru Suwandaru serta Nyonya, juga Ibu Siti Muntama dan Ketua DPRD Kota Bandung Kang Asep, dan beberapa teman-teman lain. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas segala penerimaan yang penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu dengan pertemuan ini mudah-mudahan ini bukan hanya pertemuan pertama dan terakhir ya, tapi mudah-mudahan ini pertemuan yang insya Allah menjadi starting point bagi kita untuk membangun kerjasama ke depan dalam upaya memperbaiki Jawa Barat. Kalau memang nanti mudah-mudahan Allah takdirkan saya Kang Aru memang dipilih oleh warga Jawa Barat dan warga Kota Bandung. Tapi paling tidak kita sudah punya niatan baik tadi kata Pak Herman ya. Niatan baik untuk tadi bersatu. Saya kira kata kuncinya adalah itu. Tentu saya sebagai seorang muslim betul-betul juga meyakini bahwa dalam kehidupan ini di antara kita ini ya memang diciptakan beragam tadi bersuku-suku. Di suku Tionghoa aja bersuku-suku. Dan itu keyakinan yang saya yakini betul karena pedoman yang kita yakini Al-Qur'an mengajarkan seperti itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguhnya kami jadikan kamu laki-laki perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak ada lain adalah lita'arofu, agar kita saling kenal satu sama lain. Ya, sehingga dengan pengenalan itulah mudah-mudahan kita tadi bisa bekerja sama, bisa membangun sebuah peradaban besar di negeri yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dan untuk itulah Rasul juga kadang memberikan sebuah motivasi bagi umatnya, yaitu satu hadis yang mengingatkan pada kita, ya, utlubul ilma walau bisin, katanya. Ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Pokoknya tadi saya berkelilingkan, ya memang
dari dinasti sebelum Rasulullah lahir itu udah berkembang. Dinasti apa mulainya Pak tadi? Han, habis itu Tang itu baru saat Rasulullah ya, 600-an itu ya. Nah, baru setelah itu pada zamannya Cheng Ho ya. Nah, dinasti Ming ya. Nah, jadi begitulah bagaimana kita memang diminta untuk saling berkenalan. Karena dengan perkenalan itu, insya Allah akan ada hal-hal yang kita bisa pahami. Dari situ akan ada titik-titik temu yang kemudian kita bisa lakukan kerjasama. Ya, beda halnya dengan kalau kita nggak mau kenal, ya mungkin dapat informasi-informasi dari orang-orang yang nggak berkenan dengan yang akan dikenali oleh kita. Akhirnya informasinya justru bias dan salah. Ini yang sering terjadi, pemahaman yang salah terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Seolah-olah partai ini dianggap radikal. Ya, padahal belum pernah tadi bertemu langsung dengan kader-kader PKS. Kalau tadi digambarkan bagaimana sungguhnya Bapak Ibu sekalian mampu sudah membangun satu YDSP, Yayasan Dana Sosial Priangan. Itu juga lah yang sedang dibangun oleh PKS dengan kerelawanan di setiap kadernya. Makanya di mana ada bencana nggak pandang, kita akan kirim utusan untuk melakukan bantuan serupa. Ya, kadang-kadang juga justru tadi datang dari warga Tionghoa. Saya punya satu lembaga dulu ya, namanya Tabung Amanah Umat. Tapi justru yang mensupport adalah yaitu yang pemilik Indosiar, namanya Stanley Nugroho kalau saya. Ya, di ambulan namanya Stanley Nugroho. Ya. Nah, jadi luar biasa betapa dalam masalah kemanusiaan ini memang kita nggak boleh pandang agama, nggak boleh pandang suku, nggak boleh memandang seolah-olah ini bukan ras kita. Ya, sehingga kemudian ketika kita akan bantu nggak bantu, padahal masalah kemanusiaan sangat menuntut itu. Nah, oleh karena itulah saya kira dari titik-titik temu ini mudah-mudahan ke depan banyak hal yang bisa kita kerjasamakan, ya. Dan mudah-mudahan dari pertemuan ini juga kita akan bukan hanya sekedar pada satu sisi. Kalau sosial ini dilakukan hanya oleh yayasan, saya kira nggak semuanya bisa tertuntaskan, ya. Tapi justru sosial ini akan bisa sedemikian bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat manakala hadirnya pemerintahan dalam bentuk pemerintah daerah, apalagi kalau di pemerintah pusat, itu yang bisa menghadirkan berbagai penuntasan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Kita kadang ketika hanya yayasan atau perorangan itu mungkin parsial saja bisa mengatasi. Kita bisa mengatasi saat bencana, kita bisa mengatasi saat kemiskinan, tapi nggak bisa seluruh kemiskinan bisa kita atasi. Ya, hanya parsial kita atasi, ternyata ada lagi muncul lagi. Nah, tapi kalau hadirnya pemerintah daerah kerjasama dengan berbagai elemen-elemen yang penuh dengan kebaikan, tentu ini akan bisa menimbulkan sebuah optimisme untuk bisa menuntaskan berbagai masalah. Saya di pesantren diajari satu syair, cuma berbahasa Arab ya. Itu ungkapannya adalah mata yablugul bunyanu yauman tamamuhu. Kapan akan sempurnanya membangun sebuah peradaban? Idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kalau kamu bangun sementara orang lain menghancurkan. Selesai nggak kira-kira Pak? Hari ini kita susah bagaimana membangun SDM unggul di sekolah-sekolah. Tapi begitu keluar sekolah ternyata merebaknya narkoba luar biasa untuk menghancurkan anak-anak. Ya. Walau alfu banin khalfahum hadimu kafan. Kalau ada 1000 orang bangun cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Nah, bagaimana kalau cuma satu orang membangun sementara beribu-ribu orang yang menghancurkan? Gak akan pernah selesai. Nah, oleh karena itu dengan bertemunya kita di sini, potensi-potensi kebaikan yang tersebar itu mulai kemudian dihimpun, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang besar. Saya keliling ini banyak prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh warga Tionghoa.
dari sebelum zaman Pak Karno, pada saat Bung Karno, ya bahkan ada yang prestasinya juga jadi hobi yang dulu waktu kecil saya suka membacanya, ya apa Si Buta dari Gua Hantu, ya ada juga Bobingo, ya main luar biasa, belum lagi di bulu tangkis dan sebagainya. Saya kira ini memberikan gambaran bahwa warga Tionghoa sudah memberikan kiprah yang luar biasa di. Oleh karena itu, seyogianya lah kita semakin blending sehingga tidak ada keterpisahan, keterpecahan, rasa minder, karena sesungguhnya negeri ini memang diperuntukkan untuk manusia. Nah, jadi dengan kebersamaan itu ini yang akan memunculkan rasa kita membangun secara bersama-sama tadi, sehingga persoalan-persoalan akan lebih mudah, akan lebih ringan dibanding kita hanya menanggung persoalan kemasyarakatan ini hanya seorang diri. Betapa bahagianya ya Mang Odet, mungkin ini dialami sendiri oleh Ibu Siti Muntama ketika mendapat dukungan dari bapak-bapak sekalian. Ya, beliau kita cerita ke saya karena dulu sama-sama di DPW, beliau sebagai ketua MPW, saya sebagai ketua DPW. Bagaimana kisah-kisah saat dalam satu hal yang pelik menghadapi persoalan di tengah masyarakat, tapi tadi dengan komunikasi yang baik antara beliau dengan almarhum dengan bapak-bapak sekalian, kadang-kadang justru saya dengar beliau suka mengundang teman-teman ke pendopo, betul Pak ya? Nah, sana dalam obrolan santai sambil juga menikmati hidangan, ya, selesai masalah. Daripada masalah itu kemudian gontok-gontokan, nggak ada kata putus. Tapi dengan situasi yang seperti ini justru akan lebih kondusif untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Sekali lagi saya merasa bersyukur, berterima kasih dengan bisa hadir di tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Oh tadi keliling-keliling, kita juga rupanya di sini ya bukan hanya juga satu agama. Tadi di sini sampai ada yang mendirikan namanya pesantren Al-Inayah ya. Iya. Darul Inayah. Dengan tadi sampaikan prestasinya di bidang apa tadi Pak? Shanci. Oh iya. Nah, jadi inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya hadir juga tadi bersama istri ya, dan mudah-mudahan sekali lagi hari ini bukan menjadi hari yang pertama dan terakhir, tapi juga akan menjadi titik awal bagi kita untuk memulai kerjasama di berbagai bidang, khususnya tadi YDSP dalam bidang sosial. Ya, kami siap mengerahkan relawan-relawan kami, ya. Kami siap nanti kalau misalnya perlu kebersamaan, kita bikin bootcamp terlebih dahulu. Nah, anak-anak muda yang dari DSP dengan relawan-relawan muda. Pak Joko ini memang salah satu trainernya, instrukturnya dalam relawanan. Nah, beliau sudah memiliki sertifikasi internasional dalam masalah kebencanaan. Jadi kalau pergi ke luar negeri dan kemanapun beliau sudah bisa diterima sebagai relawan internasional. Betul kan Pak Jokowi? Ya. Nah, jadi Allah dengan tadi kita mulai bersama seperti itu, ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan kerjasama sekecil apapun gitu ya. Atau di bidang lingkungan hidup. Hari ini tentu kita akan merasakan lebih panas. Mudah-mudahan dengan kita ya sekecil apapun dalam bentuk mungkin kita bakti sosial, menanam pohon bersama-sama. Nah, ini mungkin bisa memberikan manfaat pada masyarakat secara keseluruhan. Ya, saya di zamannya Kang Aher diberi pohon yang buah. Ya, saya tanam di satu perumahan. Alhamdulillah sekarang 10 tahun sudah bisa merasakan kesejukannya dan masyarakat juga sudah bisa menikmati buah-buah. Ada rambutan, ada mangga dan sebagainya. Nah, jadi tugas kita, saya kira hari ini, kalaupun tidak bisa kita nikmati sendiri,
tugas kita untuk menanam. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita bisa menikmati itu semua. Terima kasih sekali lagi atas segala kebersamaannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cintai Pak Saihu selaku Presiden PKS dan Calon Gubernur Jawa Barat beserta Ibu dan juga Bapak Herman Wijaya beserta seluruh jajaran yang hadir. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, khawatir sampai asar nanti Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kehangatan penerimaan yang sangat baik dari Bapak dan Ibu sekalian pada saya dan istri juga Ustaz Ahmad Saihu beserta Ibu. Dan tentu saja barangkali ini jalannya melalui Ustaz Odek almarhum beserta Ibu Siti. Dan mudah-mudahan kebaikan beliau menjadi amal jariah dan kita semua bisa melanjutkan apa yang sudah beliau rintis bersama Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama kembali membangun Jawa Barat, membangun Kota Bandung menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang kita hadapi khususnya di Kota Bandung. Dan Bapak Ibu juga sudah kita sama-sama mengetahui bahwa Bandung selain potensinya sangat besar, saya dengan Kang Dani memiliki usulan visi ke depan. Mudah-mudahan Kota Bandung menjadi kota kreatif dunia yang maju, agamis, sejahtera dan berkelanjutan. Dan untuk itu semua tentu saja membutuhkan kolaborasi di antara kita semuanya. Saya mohon doanya dari Bapak Ibu, mohon bantuannya. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad Saihu di Jawa Barat, kita doakan menjadi Gubernur Jawa Barat 2025-2030. Dan di seluruh Jawa Barat kami ada 17 kota kabupaten yang kader PKS maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Mohon doanya juga dan bantuannya, mudah-mudahan mereka semua terpilih sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan sangat baik dengan Bapak Gubernur Jawa Barat 2025-2030. Saya kira sebagai awalan saya kira demikian saja. Sekali lagi terima kasih atas kehangatan ini dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan dalam bentuk kerjasama ke depan yang lebih baik lagi. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya apresiasi sekali atas inisiatif warga masyarakat Tionghoa di Bandung ya, dengan mengumpulkan yayasan-yayasan Tionghoa yang ada di Priangan ini. Bahkan tadi ada YDSP, Yayasan Dana Sosial Priangan, sudah berkiprah selama ini dalam upaya untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat, khususnya tadi mungkin terkait dengan kesehatan dan ekonomi. Ya, tentu saya dengan Kang Haru dan Ibu Siti Muntama dan Kang Asep ya merasa berbahagia bisa bertemu dengan komunitas yang selama ini bisa memberikan kebaikan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan insya Allah ini juga akan bisa dikolaborasikan dengan apa yang ada pada kami yang selama ini kami memiliki juga kerelawanan dalam hal mengatasi berbagai problematika sosial kemasyarakatan khususnya pada saat-saat terjadi kebencanaan. Nah, apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di Tionghoa ini untuk bersama-sama membangun Jawa Barat, Pak, bersama Bapak nanti ketika terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, Pak? Pertama, kalau dari rekam jejak yang ada di ruangan museum ini, saya kira apa yang mereka lakukan selama ini adalah banyak memberikan kiprah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya pada saat sebelum kemerdekaan, pada saat sesudah kemerdekaan, dan saat-saat bahkan sampai saat sekarang ini. Ya, tadi tokoh-tokoh yang saya lihat di museum ini adalah tokoh-tokoh yang sedemikian rupa memberikan kontribusi baik di bidang olahraga, budaya, di bidang pemerintahan, dan berbagai bidang-bidang lainnya. Tentu ini juga lah yang harusnya hari ini kita pertajam dan kita kuatkan sehingga ada rasa kebanggaan bagi masalah warga etnis Tionghoa yang ada di Priangan dan di Indonesia ini. Yang kedua, mungkin kita perlu ada
satu hal juga tadi yang saya ungkapkan, ada rasa kebersamaan dan bisa bersatu, blended, sehingga tidak ada keterpisahan yang sedemikian pada akhirnya nanti akan justru merugikan dalam membangun masyarakat Indonesia yang betul-betul seutuh. Berarti bisa dikatakan hal yang salah ya Pak, ketika ada survei yang mengatakan Jawa Barat ini sebagai daerah atau provinsi yang paling tidak intoleran terhadap suku agama lainnya yang ada di Indonesia nih Pak. Ya, kalau kita melihat dari apa yang tadi dipaparkan dengan berbagai potensi-potensi yang dimiliki dan kiprahnya selama ini, nyatanya justru dari Jawa Barat ini ya justru tadi memungkinkan peluang untuk menunjukkan kepada masyarakat di Indonesia bahwa etnis Tionghoa di sini justru bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata dan bisa blended dengan warga yang ada di Priangan tanpa mempermasalahkan apakah itu suku, apakah itu ras, warna kulit dan sebagainya. Ya, saya kira apresiasi sekali lagi atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Pak, harapannya itu Pak terakhir untuk teman-teman Tionghoa untuk nantinya bersama-sama berkolaborasi membangun Jawa Barat, memberikan warna dengan khas dan kekayaannya sendiri nih Pak, seperti apa? Pertama, saya tentu ingin agar warga Tionghoa ini membangun satu komunikasi. Saya kira hari ini kita menjadi satu starting point ya untuk titik awal. Bagaimana dulu pernah terjadi kebersamaan di masa pemerintahan Pak Odet, mudah-mudahan nanti akan bisa dilanjutkan oleh Kang Haru Swanda. Dan begitu juga justru akan bisa diperluas dalam skup di Jawa Barat. Sehingga saya juga punya banyak teman, saya asal dari Cirebon Pak, banyak juga di sana yang teman-teman Tionghoa yang selama ini nggak ada masalah. Dan selalu komunikasi bahkan sampai hari ini dengan mereka dalam suasana-suasana yang penuh dengan keramahan dan kekeluargaan. Pak, sedikit dong Pak tentang hari ini Pak, barusan beberapa jam yang lalu Jawa Barat berduka, Kabupaten Bandung gempa, nah ini seperti apa Pak? Nah itulah saya mengucapkan turut berduka dan mudah-mudahan saya mohon pada Pak Haru untuk segera mengirimkan relawan-relawan kita melakukan pendataan dan membantu mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan karena dampak gempa. Mudah-mudahan ini juga akan bisa menjadi awal dari kebersamaan kita dengan YDSP, ya, Yayasan Dana Sosial Priangan, sehingga kita bisa turun nanti bersama-sama dalam bentuk yang memberikan bantuan yang tepat apa yang diperlukan oleh warga yang terdampak bencana. Berbicara tentang Jawa Barat, ini kan tingkat kerawanan bencananya sangat tinggi Pak, tidak hanya Kabupaten Bandung, tapi hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Langkah seperti apa yang dilakukan oleh Pak Saihu sebagai gubernur untuk mengatasi ini? Pertama itu memang perlu ada kesadaran bahwa kita ini di Jawa Barat berada di dalam ring of fire, ya ada cincin api itu ya, artinya kita harus menyadari setiap saat, setiap waktu akan sangat mungkin terjadinya bencana. Sehingga yang kedua, tentu kita akan bisa lebih waspada menghadapi berbagai potensi-potensi bencana yang ada di Jawa Barat ini, apakah itu longsor, gempa, gunung meletus dan sebagainya, itu akan lebih waspada. Sehingga kemudian kita juga perlu merencanakan dengan baik apa saat terjadi bencana-bencana seperti itu dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kemudian tidak panik. Masyarakat betul teredukasi kalau ada bencana seperti ini apa yang harus dilakukan, kemana kita harus berkumpul, siapa yang harus kita hubungi. Nah ini yang penting sehingga tidak menimbulkan kepanikan, apalagi ditambah dengan berita-berita hari ini yang hoax melalui media sosial, saya membuat masyarakat semakin bingung dan panik. Akhirnya bukan menyelamatkan diri, malah justru menambah parah dampak dari bencana itu. Pak Haru sendiri seperti apa nih Pak? Tadi kan ada langsung perintah langsung dari Pak Presiden sekaligus Pak Gubernur Jawa Barat, seperti apa Pak untuk di Kabupaten Bandung sendiri Pak? Iya, saya kira apa yang tadi sudah disampaikan oleh saya sebagai Presiden PKS, insya Allah kami akan melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh beliau. Kami akan tugaskan nanti tim untuk melakukan mitigasi dan asesmen nanti kira-kira apa yang bisa kita bantu. Dan
dengan kehadiran beliau di Jawa Barat hari ini, ya kami sangat berbangga dan mudah-mudahan ini keberkahan Jawa Barat. Untuk bencana di Kota Bandung sendiri, Pak, salah satu yang lagi santer menjadi sorotan ini adalah sesar Lembang. Ini ancamannya serius untuk Bandung Raya dan khususnya ke Kota Bandung. Antisipasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Haru menghadapi potensi bencana yang segini besarnya, Pak? Ya, saya kira pertama kita harus punya badan penanggulangan bencana ya di Kota Bandung, karena kemarin kan masih disatukan dengan dari Damkar ya. Kita akan usulkan nanti ke DPRD dalam satu akan itu bisa. Dan kemudian kurikulum antisipasi kebencanaan khususnya gempa, kita minta diusulkan dalam kurikulum di tingkat bahkan di pra SD, di TK, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, dan nanti untuk sekolah menengah atas, insya Allah nanti kita usulkan ke selesai. Berarti itu akan berkolaborasi juga dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memang concern terhadap kepedulian sesama ya Pak? Ya, saya kira hari ini alhamdulillah kita diterima oleh Pak Nyoman Wijaya bersama KPK dan bertemu dengan masyarakat Tionghoa peduli. Saya kira ke depan mudah-mudahan bisa terus berkolaborasi untuk membersama masyarakat Jawa Barat dan Kota Bandung. Sedikit Pak, menurut pandangan Pak Haru, kiprah yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa sendiri terhadap perkembangan di Kota Bandung seperti apa sih Pak, terdampak? Iya, pertama saya baru masuk ya ke museumnya dan luar biasa. Ternyata membuka wawasan kita dari bahkan sejak prasejarah ya sebelum Masehi sampai hari ini, merupakan sejarah yang panjang dan saya kira kita optimis ke depan bisa berkolaborasi untuk menghadirkan kebaikan di Jawa Barat dan Kota Bandung. Sangat senang ya, sangat bangga dan suatu kehormatan yang luar biasa kedatangan Pak Presiden PKS, juga calon gubernur kita, begitu juga Kang Haru yang calon wali kota. Mudah-mudahan duet beliau ini membawa Jawa Barat betul-betul terbang ke atas. Amin. Berkembang. Amin. Dengan baik ya. Pesan apa sih yang ingin dititipkan untuk Pak Saihu di Jawa Barat maupun juga Pak Haru di Kota Bandung nih, khususnya nih dari teman-teman masyarakat Tionghoa? Ya mudah-mudahan Bandung atau Jawa Barat itu betul kembali dari apa kita Paris pada Jawa, ya, bunga-bunga bisa menjadi pusat, mungkin pusat turis nanti ke sini, ya juga berkaitan dengan apa pusat kebudayaan yang kami bangun ini menjadi ikon Jawa Barat yang mendatangkan juga siap, ya kami percaya dengan tekad beliau-beliau ini. Saya rasa kalau memang terpilih jadi gubernur dan wali kota, tentu akan membawa Jawa Barat di posisi yang top up. Amin. Berarti teman-teman masyarakat Tionghoa ini sepakat ya untuk mendukung ASIH di Jabar 1 dan HD di Kota Bandung 1. Ya kita pilih orang yang terbaik lah. Di yayasan kami itu memang ADRT-nya nggak boleh menyatakan, tapi masing-masing memilih lah. Ya. Iya. Tapi kami percaya beliau-beliau itu orang yang tepat. Siap. Dulu Pak. Pertama, saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke masyarakat Tionghoa, khususnya berkunjung ke Museum Tionghoa Kebudayaan Tionghoa Indonesia, dan luar biasa. Saya kira dari sejak sebelum Masehi kemudian sampai hari ini, saya kira kiprah masyarakat Tionghoa luar biasa. Di NKRI ini ikut berjuang bersama para pahlawan sebelumnya dan terus berkiprah sampai hari ini. Mudah-mudahan bersamaan kita semuanya bisa membangun Jawa Barat, membangun ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang Pak Prabowo sekarang ada calon. Jadi minta tangan kita, Seng.